Terdengar Ibu. Cukup jelas? Cukup jelas? Suara saya cukup? Cukup jelas Ibu. Oke, baik. Terima kasih. Kita mulai ya. Untuk praktikum hari ini, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Silahkan teman-teman yang lain bisa diminta untuk segera gabung ya. Ini partisipannya baru 109, termasuk dengan saya. Jadi masih kurang banyak ya. Sambil menunggu teman-teman gabung, saya akan mulai saja untuk praktikum hari ini, ya, praktikum psikohistoteknologi. Tetapi sebelumnya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing di tempat masing-masing, supaya apa yang kita usahakan hari ini bermanfaat dan menjadi keberkahan untuk kita semuanya, diberikan kelancaran dan kemudahan. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Baik, berdoa selesai. Terima kasih semuanya. Oke, untuk pertemuan ketiga ini saya akan memberikan materi untuk jaringan otot ya. Kalau untuk praktikum, sekali lagi untuk yang materi-materi jaringan dasar itu kita pengamatan mikroskop. Jadi tujuannya adalah sebenarnya mahasiswa mampu mengamati atau mampu melakukan pengamatan begitu ya. Kan tetapi karena memang kondisi masih pandemi sehingga kami baru bisa memberikan untuk teori prakteknya dahulu begitu ya. Mudah-mudahan pekan depan saya bisa menunjukkan, pekan depan itu kan sebenarnya saya masih ketemu satu lagi terjadwal evaluasi ya. Nanti untuk evaluasi akan saya dalam bentuk soal sementara ya. Mungkin nanti jika ada tugas tambahan nanti akan saya sampaikan juga. Nanti akan saya sampaikan melalui IFIKES untuk tugasnya ya. Kemudian pekan depan kita juga ketemu, saya nanti akan pinjam satu alat di lab namanya OptiLab. Jadi apa yang saya amati menggunakan mikroskop nanti akan saya sambungkan dengan alat OptiLab tersebut sehingga nanti mahasiswa bisa melihat. OptiLab nanti saya sambung dari mikroskop ke laptop saya gitu ya, nanti saya share melalui Zoom, jadi nanti mahasiswa bisa melihat juga apa yang saya lihat di mikroskop gitu ya. Cuma mungkin nanti karena OptiLab yang kita punya resolusinya bukan yang bagus ya, jadi mungkin nanti gambarnya tidak akan sejelas apabila mahasiswa melakukan pengamatan secara langsung begitu ya menggunakan mikroskop. Tapi tidak masalah, yang penting mahasiswa tahu gitu ya, karena memang untuk mata kuliah psikohistoteknologi ini kita objek yang kita pelajari itu dia bentuknya mikro gitu ya. Dia bentuknya mikro, jadi memang harus membutuhkan alat untuk bisa melihatnya. Ya, alatnya itu tadi mikroskop gitu ya. Sebelum saya ke topik yang ketiga ini atau sebenarnya yang kedua ya untuk jaringan otot, kemarin saya sudah menyampaikan untuk yang jaringan epitel ya. Ada jaringan epitel itu dibagi menjadi dua secara garis besar, ada epitel pelapis dan epitel kelenjar, tetapi untuk praktikum kita hanya mengamati yang epitel pelapis saja. Epitel pelapis dibagi menjadi dua, ada yang selapis, ada yang berlapis. Yang selapis berdasarkan bentuknya ada tiga ya, atau sebenarnya epitel itu dibagi berdasarkan bentuknya itu ada tiga dulu. Ada epitel pipih, ada epitel kubus, dan ada epitel kolumner. Berdasarkan lapisannya ada dua, epitel selapis dan berlapis. Yang selapis itu ada epitel pipih selapis, kubus selapis, dan kolumner selapis. Kemudian yang berlapis itu ada epitel pipih berlapis berkeratin, epitel pipih berlapis non-keratin, kemudian ada epitel kuboid berlapis sebenarnya ada ya, tetapi kita tidak lakukan pengamatan gitu.
koluner berlapis itu yang kita lakukan pengamatan adalah yang pseudokompleks ya, yang pseudokompleks yang memiliki silia yang kita temukan di yang kita temukan di trakea ya. Kemudian yang stereosilia yang kita lihat di epididymis ya, di ductus epididymis atau saluran epididymis. Kemudian ada epitel transisional yang dia bisa berubah bentuk gitu. Kemarin kita bisa nemu epitel transisional itu ada di kandung kemih atau vesika urinaria, atau kita juga bisa menemukan di ureter, bagian dari saluran ekskresi terutama yang perkemihan ya atau perkencingan atau sistem urinaria gitu. Kemudian untuk hari ini kita akan mempelajari jaringan otot, tapi sebelumnya apakah ada pertanyaan dulu untuk yang jaringan epitel? Untuk materi sudah saya upload di Ivikas, nanti silahkan semua bisa akses Ivikas, termasuk buku-buku yang saya gunakan gitu ya. Sudah saya upload di Ivikas, nanti silahkan bisa dilihat di Ivikas, bisa di-download, termasuk materi saya, dan saya berikan PPT saya mungkin dalam bentuk PDF ya beberapa ya, karena ada keterbatasan untuk upload begitu ya. Kalau PPT saya nanti banyak foto-foto, jadi terlalu besar, tidak bisa saya upload dalam bentuk PowerPoint, tetapi dalam bentuk PDF ataupun PowerPoint yang share. Kemudian untuk materi-materi atau buku yang saya pakai, karena itu bentuknya e-book, cukup besar juga, jadi saya linkkan dengan Google Drive, silahkan bisa di-download, nanti sudah saya sudah saya buka, yang punya link ini bisa melihat ataupun bisa mendownload bukunya, silahkan bisa dibaca. Akan tetapi mohon maaf ada satu buku yang tidak bisa saya upload ya, karena memang bentuknya tidak capable atau saya kurang paham juga, tidak bisa saya upload di Ivikas gitu. Tapi nanti silahkan bisa dicari di internet, sepertinya yang seri-seri lama, yang edisi-edisi lama itu sudah bisa di-download secara free. Atau yang ada di Semarang, yang sudah posisinya di Semarang, silahkan bisa pinjam bukunya di perpus, semuanya ada. Oke, ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjut untuk materi hari ini untuk penjelasan jaringan otot? Belum ada? Oke, baik, karena mungkin baru saya upload ya, mohon maaf karena saya baru kemarin di enroll, jadi saya baru bisa share materi. Silahkan nanti setelah di-download nanti bisa dipelajari ulang, pekan depan kita diskusi ya kalau memang ada pertanyaan. Saya share screen untuk materi kita hari ini. Oh ya, materi yang saya share memang ada dua ya, yang di Ivikas itu yang satu sebenarnya untuk saya memberikan teori begitu, tetapi saya memberikan teori di D3, untuk di D4 kan Dr. Lina yang memberikan. Jadi karena PPT saya yang untuk praktikum itu sangat singkat begitu, supaya lebih ada gambaran, maka saya sampaikan juga untuk yang PPT teori saya yang sebenarnya saya berikan di D3 gitu ya. Sebentar, saya salah share tadi. Ini ya. Oke, saya sudah share screen untuk PPT saya. Mohon informasi, apakah sudah tampak di layar masing-masing? Belum, Ibu. Masih hitam. Oke, baik. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah ya? Oke. Sebentar, saya slideshow dulu. Untuk jaringan otot itu tidak sebanyak jaringan epitel kemarin ya. Jaringan epitel kan ada banyak, sudah dibagi-bagi lagi gitu ya. Sudah dibagi lagi di dalamnya. Ada epitel selapis dibagi lagi berdasarkan bentuknya begitu ya. Banyak sekali jenis-jenisnya gitu. Kalau jaringan otot itu memang yang paling sedikit materinya gitu ya. Karena memang hanya ada 3 dan tidak dibagi lagi. Untuk jaringan otot itu dia merupakan salah satu jaringan dasar
yang dia itu fungsinya adalah untuk pergerakan. Untuk bentuk selnya atau jenis selnya, dia itu merupakan sel-sel kontraktil karena fungsinya sesuai dengan fungsinya untuk pergerakan. Maka dia merupakan sel-sel kontraktil yang panjang. Kemudian untuk jumlah matriks ekstraselnya itu sedang. Kalau epitel kemarin hanya sedikit, nanti di jaringan ikat akan nemu matriks ekstrasel yang sangat banyak. Nah, kalau kemarin di sel epitel itu kan kita ada nemu, oh bentuk selnya ada yang pipih, bentuk selnya ada yang seperti dadu, kemudian bentuk selnya ada yang seperti bantal guling, yang kolumner gitu ya. Nanti kalau untuk otot itu bisa dibayangkan kalian punya pita atau punya tali rafia gitu ya, yang panjang gitu. Bentuknya seperti itu. Tetapi panjangnya juga tidak lebih dari 1 kilo begitulah ya. Tapi kalau dibandingkan dengan jaringan epitel begitu ya, jaringan otot ini dia memiliki bentuk sel yang panjang. Gitu. Saya lewati yang ini. Ini saya jelaskan untuk sedikit teorinya ya, mohon maaf ya supaya nanti bisa nyambung dengan apa yang saya sampaikan di PPT untuk praktikumnya, karena untuk PPT praktikum saya itu sangat sedikit sekali. Atau kemarin yang disampaikan Dr. Lina sejauh mana untuk jaringan otot? Ada yang masih ingat jaringan otot ada berapa? Halo? 3, Apa saja? otot polos, otot lurik, otot jantung. Iya. Ini di PPT saya juga sudah ada ya. Berdasarkan morfologi dan fungsionalnya, jaringan otot itu ada 3. Ada otot polos atau disebut dengan smooth muscle, ya. Bahasa Inggrisnya smooth muscle gitu. Kemudian yang kedua itu ada otot lurik atau otot seran lintang atau disebut juga otot rangka. Nanti saya jelaskan satu-satu. Kemudian yang ketiga, atau maaf, otot lurik atau otot seran lintang atau otot rangka ini bahasa Inggrisnya nanti disebutkan dengan skeletal muscle. Ya, skeletal muscle. Kemudian untuk yang ketiga itu ada otot jantung atau bahasa Inggrisnya itu disebut dengan cardiac muscle. Kira-kira kalau otot polos itu kita bisa nemu di mana? Usus, Ibu. Iya. Kalau untuk yang otot lurik atau otot rangka? Di kerangka ibu tulang. Ya, sesuai Di dengan tulang namanya. kerangka. Kalau otot jantung? Di jantung. Jantung. Pasti ya. Oke, berarti kemarin materi dari Dr. Lina sudah lengkap ya. Nah, ini sedikit saya jelaskan untuk yang otot polos, itu dia bentuknya berupa sel fusiform. Sel fusiform ini artinya adalah dia bagian tengahnya menggelendong, kemudian bagian ujungnya itu runcing. Nanti saya tunjukkan gambarnya. Untuk otot polos nanti tidak akan ada garis-garis melintang, ya. Dan setiap selnya itu nanti dibungkus oleh lamina basal. Ini sama seperti yang ada di jaringan epitel ya. Jaringan epitel kan salah satu cirinya dia punya membran basalis gitu ya. Nah ini punya lamina basal dan jalinan serat retikulin. Nah yang menjadi ciri nanti pada saat pengamatan menggunakan mikroskop untuk membedakan antara otot polos dengan yang lainnya, tuh bentuknya yang fusiform tadi. Tapi mungkin kalau dengan perbesaran mikroskop yang kita punya, kadang kita tidak bisa melihat bentuk fusiformnya ya. Nanti yang paling bisa kita lihat adalah dia bentuknya polos begitu. Tidak ada garis melintangnya kalau dibandingkan dengan yang otot lurik. Kemudian kalau kita lihat intinya itu dia ada di bagian tengah sel. Gitu. Kita di mana bisa menemukan tadi ya vesika urinaria atau kandung kemih. Yang seperti apa sih otot polos? Nah, otot polos seperti ini gambaran struktural ya.
Ini untuk potongan yang transversal, kemudian ini untuk potongan yang longitudinal. Mungkin ini gambarnya tidak terlalu, nanti kita lihat di PPT yang berikutnya. Ini potongan yang transversal itu, bayangkan kalau kita punya sel panjang seperti ini ya. Kalau longitudinal itu kita motongnya seperti ini. Kemudian kalau yang transversal kita motongnya begini. Makanya kan tampaknya nanti kan di sini ada inti selnya ya, di tengah sini ada inti selnya. Kalau dipotong gini, berarti kan bentuk selnya kelihatan panjang, intinya ada di tengah sini nanti. Kalau kita potong secara longitudinal ya ini ya. Kalau kita potong secara transversal, maka kita lihat intinya dia selnya hanya seperti bentuk lingkaran saja, kemudian ada intinya di tengah. Nah, untuk bisa melihat bentuknya yang fusiform tadi, kita seharusnya melihat di yang potongan secara longitudinal ya. Nah, ini untuk potongan yang longitudinal ya, yang ini untuk potongan yang transversal yang ini sebelah sini. Ini yang longitudinal. Nah, bentuk fusiform itu yang seperti apa sih? Ini loh yang dimaksud dengan fusiform. Nah, bagian tengahnya ini menggelendong, ini inti selnya. Bagian ujungnya ini dia meruncing. Gini. Cuman memang ini tidak terlalu jelas kelihatan batas satu dengan yang lainnya ya. Ini sel otot, sel dari sel otot ini kita bisa menemukan satu dari setiap sel gitu ya. Itu juga menjadi ciri dari otot polos gitu. Ini untuk potongan yang secara transversal tadi ya. Jadi ini selnya, ini sel ototnya, karena dia bukan potongan memanjang ya, jadi kita hanya bisa melihat seperti ini. Ini satu sel, kemudian ini inti selnya. Kalau seperti ini mungkin kita seperti melihat epitel ya. Gitu. Mungkin seperti epitel pipih gitu. Ini satu sel, ini inti sel. Inti sel, inti sel, inti sel. Inti sel akan terwarnai oleh hematoksilin berwarna biru keunguan. Ya, untuk bagian lainnya itu sitoplasma. Dan sebenarnya sitoplasma polema. Mungkin sudah disampaikan juga oleh Dr. Lina. Ini untuk yang di preparat nanti tampak seperti ini ya. Ini potongan yang secara transversal. Ya, ini kita lihat bulat-bulat. Ini untuk yang potongan memanjang. Ini kalau dilihat bentuk fusiformnya seperti ini. Nah, ini. Fusiform. Menggelendong di bagian tengah. Gitu ya. Kemudian di bagian ujungnya dia runcing. Intinya dia ada di tengah. Nah, dia tidak punya garis-garis melintang. Makanya dia disebutnya dengan otot polos gitu, karena dia polosan saja. Atau disebut dengan bahasa Inggrisnya smooth muscle gitu ya, halus, gitu, otot halus. Nah, kemudian untuk yang otot rangka atau otot lurik atau otot seram lintang atau disebut juga dengan apa namanya? Skeletal muscle ya, disebut lurik karena dia punya garis melintang atau dia punya garis-garis gelap terang atau karena dia punya garis melintang tadi. Disebut otot rangka karena dia memang melekat pada rangka. Bentuk selnya masih sama, dia bentuk selnya panjang begitu otot polos tadi itu. Yang paling menjadi ciri utamanya itu dia punya garis gelap terangnya tadi.
Kemudian inti selnya berbeda dengan yang di jarak ada di tengah kalau untuk otot lurik atau otot rangka sel. Dan biasanya intinya tidak hanya satu. Gitu. Kita bisa nemu gitu ya, atau sebenarnya di bagian alat ekstremitas alat ekstremitas bisa semuanya yang ada tulangnya yang bisa digerakkan. Nah, seperti apa tuh? Nah, seperti ini gitu. Tadi kan kalau otot polos tidak ada garis lurik-luriknya ini, ya. Ini saya kalau mengibaratkan yang punya pohon pisang di rumahnya atau di sawahnya atau di kebunnya gitu. Ini kayak pelepah pisang yang kita buka gitu. Dia ada garis melintangnya atau ada garis gelap terangnya atau ada lurik-luriknya gitu. Ya. Sebenarnya kalau dibuka lagi buku anatomi fisiologi, garis gelap terang ini kan yang disebut isotrop anisotrop yang kemudian tulang kita bisa bergerak gitu, otot kita bisa menghasilkan energi gitu. Tuh kaitannya ada zona H, zona A itu, ada aktin, miosin itu terkait dengan fisiologinya. Nah, untuk histologinya ini kita melihat di bawah mikroskop, kita melihat menggunakan mikroskop, nanti bentuk sel dari otot itu dia panjang-panjang seperti ini untuk otot lurik, kemudian dia punya garis gelap terang ini. Dia intinya tidak hanya satu, kadang bisa ditemukan 2 atau lebih banyak lagi dalam satu sel, dan letaknya itu ada di pinggir atau ada di tepi ini. Tidak seperti otot polos tadi ya, dia ada di tengah. Bedanya sangat jelas ya, kalau ketemu ada lurik-luriknya seperti ini, dia berarti otot lurik atau otot rangka, atau otot seran lintang, atau cardiac muscle. Kemudian ini untuk yang gambar sebelah ini, dia yang potongan secara transversal. Intinya dia ada di pinggir ya. Kemudian bagian tengahnya ini, bedakan kalau yang otot lurik, yang otot polos, ini kan smooth saja ya. Smooth, tidak ada apa-apanya. Karena memang dia tidak punya garis gelap terang tadi ya, garis melintang tadi. Tapi kalau yang atau telurik dipotong secara transversal ini seperti kayak ada garis-garis seperti itu ya. Intinya dia ada di pinggir gitu. Nah, kalau potongan secara memanjangnya atau longitudinalnya nanti ya seperti ini, sama seperti ini ya. Seperti gedebok pisang kalau saya mengibaratkan. Kemudian ini intinya ada di pinggir-pinggir gitu. Nah, kemudian untuk yang ini gambaran yang lain ya, sama ini masih sama untuk otot lurik ya. Ada garis gelap terangnya, intinya dia ada di pinggir gitu. Nah, terus ini yang ketiga, maaf ini harusnya nomor 3 ya. Otot jantung. Otot jantung itu hampir mirip seperti otot lurik. Tetapi yang membedakan nanti kalau otot jantung inti selnya letaknya seperti otot polos, dia ada di tengah. Dan yang menjadi ciri yang lainnya juga, otot jantung ini nanti biasanya dia akan membentuk suatu percabangan atau yang disebut dengan anastomosis. Otot jantung ini bisa mengalami anastomosis atau membentuk suatu percabangan. Nah, biasanya di bagian percabangan itu kita akan menemukan ada satu semacam, sebenarnya kalau di bahasa Indonesia kan itu garis gitu ya, ada garis gitu yang kalau kita warnai dengan pewarnaan khusus AgNO3 itu kita bisa melihat di situ ada diskus interkalarisnya atau diskus interkalactus gitu ya, diskus interkalaris. Cuma memang untuk bisa melihat diskus interkalaris ini kita harus menggunakan pengecatan khusus. Kalau menggunakan HE biasanya tidak terlihat dengan jelas. Ya otot jantung, maka otomatis kita hanya bisa nemu di jantung saja. Seperti apa sih kalau kita lakukan pengamatan? Nah ini.
Kalau tadi bedanya dengan yang otot lurik, kalau yang otot lurik itu tidak ada percabangan. Kalau yang ini kan, kalau kita lihat nih, ada percabangan. Sehingga terlihat gambarnya itu kan seperti tidak rapih begitu ya, walaupun letaknya sejajar gitu ya. Ini kita lihat ada percabangan. Kita lihat dengan perbesar lagi. Ini kalau dilihat bedanya juga, dia ininya itu ada di bagian tengah. Beda dengan tadi kalau otot lurik, dia ada di bagian pinggir. Final ini yang potongan secara transversal. Sama ya, kalau smooth muscle ini tidak tampak ada garis-garisnya, ya, tidak ada garis-garis seperti ini untuk potongan transversalnya. Hanya smooth aja, kemudian ada inti sel. Sama untuk yang otot lurik juga sama seperti ini. Tetapi tadi intinya di pinggir, kalau ini intinya ada di tengah. Nah, ini berarti dia otot jantung. Kita lihat lagi gambar yang lainnya, nah seperti ini. Sama ya, dia ada garis gelap terangnya seperti ini. Kemudian ini yang menjadi pembedanya ini. Ini disebut dengan diskus intercalaris. Jadi diskus itu garis ya, inter itu antara, calaris itu diartikan apa ya? Saya lupa bahasa Indonesianya. Jadi disebutkan dengan diskus intercalaris. Nah, ini bisa terlihat jelas ini kalau pakai pengecatan khusus ini sebenarnya. Ini pengecatan khusus ini namanya adalah pengecatan AgNO3 atau pengecatan perak nitrat atau disebut juga dengan pengecatan impregnasi perak. Kalau pewarnaan yang secara umum itu kan kita menggunakan hematoksilin eosin ya untuk mewarnai inti sel dan sitoplasmanya. Kalau sudah melihat bagian-bagian khususnya itu kita memang perlu pengecatan khusus. Nah, dalam hal ini kalau untuk melihat diskus intercalaris itu kita menggunakan pengecatan AgNO3. Itu kalau bisa dengan bahan ikat dan ketemu jaringan ikat warnaan menggunakan AgNO3 ini. Di akhiran syaraf juga sama, nanti untuk melihat nodus Ranvier juga sama menggunakan pewarnaan AgNO3. Cirinya pewarnaan AgNO3 itu gelap seperti ini, warnanya coklat hitam begini gelap seperti ini. Nah, ini yang ditunjukkan dengan anak panah ini adalah bagian diskus intercalaris dari otot jantung. Ini mungkin di sini inti selnya tidak tampak jelas ya, karena memang fokus pengecatan ini adalah untuk melihat diskus intercalarisnya. Ini inti-intinya ada di sini. Dia kan tetap punya garis gelap terang seperti pada otot lurik. Nah, ini satu hal yang menjadi tambahan untuk pengamatan pada saat praktikum ya. Jantung itu kan sebenarnya dibagi menjadi 3. Ada bagian perikardium. Bagian peri itu kan pinggir. Perikardium, kardium itu kan mengarah ke jantung. Berarti lapisan perikardium, lapisan paling luar, itu sebenarnya dia tersusun atas epitel pipih selapis. Epitel pipih selapis yang bisa kita temukan di dalam selaput rongga dalam, kemarin saya sebutkan disebut dengan apa? Ada yang masih ingat? Kemarin saya sudah sampaikan ada mesotel dan ada endotel, atau belum ya? Halo? Mesotel, endotel, kemarin saya sempat singgung belum ya? Sudah, Ibu. Sudah ya. Oke, nah sekarang kalau saya tanya untuk epitel pipih selapis yang ada di perikardium ini atau yang melapisi lapisan dari rongga dalam itu disebut mesotel atau endotel? Mesotel, Ibu. Ya.
Mesotel ya, disebut dengan mesotel. Terima kasih. Kalau yang endotel itu yang melapisi pembuluh darah. Ya. Jangan lupa, yang mesotel itu yang membungkus organ dalam, lapisan organ dalam. Kalau untuk yang endotel itu yang ada di pembuluh darah. Nah, tadi ya kita kembali lagi ke jantung. Jantung dibagi menjadi 3. Bagian paling luar itu ada perikardium, tersusun atas epitel pipih selapis atau sel mesotel gitu ya. Kita sebut saja sel mesotel. Kemudian bagian tengahnya itu ada bagian endokardium. Sebelum endokardium itu akan ada lapisan yang paling luas begitu ya, ada miokardium. Jadi dari luar sampai ke dalam itu ada perikardium, endokardium, dan perikardium, miokardium, dan endokardium. Peri, mio, endo. Ya, endo itu dalam. Mio ini mengarah ke mio ini kalau di bahasa Indonesia kan adalah otot gitu. Jadi peri epitel pipih selapis, mionya tersusun atas otot jantung, endokardiumnya. Nah, ini yang perlu dilihat yang akan diamati juga di praktikum gitu ya. Ini ada suatu struktur di bagian endokardium. Ya, di bagian endokardium ini ada satu struktur yang bentuknya seperti jala. Cuma memang tidak mirip banget seperti jala misalnya yang biasa digunakan untuk menangkap ikan ya. Tetapi maksudnya ini kan bentuknya bulat-bulat berjejeran bolong-bolong begitu ya. Seperti jala begitu, diibaratkan seperti jala. Ini disebut dengan serabut Purkinje. Ya, disebutnya dengan serabut Purkinje. Ini juga sama ini. Ini serabut Purkinje-nya. Harus diingat karena ini merupakan suatu bangunan, disebutnya adalah serabut Purkinje. Nanti akan ketemu juga sel Purkinje, tetapi berbeda. Kalau sel kan berarti bentuknya hanya satu saja, sel. Nanti sel Purkinje ketemu di jaringan saraf, terutama yang ada di otak kecil di lapisan ganglioner nanti. Nanti dijelaskan untuk pertemuan berikutnya ya. Itu ada sel Purkinje, nanti berbeda ya. Kalau ini karena dia bangunan disebutnya dengan serabut Purkinje. Seperti kita tahu, ini lapisan miokardiumnya juga sangat luas. Ini menyesuaikan dengan fungsi dari jantung itu sendiri. Jantung kan fungsinya adalah untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Bayangkan jantung itu ukurannya cuma berapa dibandingkan dengan ukuran tubuh kita. Dia fungsinya adalah untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Berarti kan dia kerja keras gitu ya. Makanya di sini banyak otot. Ototnya juga khusus begitu. Terus kerjanya itu kan tidak disadari ya. Kalau otot polos sama kerjanya tidak disadari ya. Makanya kita tidak bisa mengatur usus, katakanlah di sini usus jangan dulu diserap nutrisinya gitu ya. Kan tidak bisa seperti itu. Kemudian kalau otot lurik itu kan disadari ya. Misalnya kita mau nekuk tangan kita itu kan tidak tiba-tiba. Sebenarnya mekanismenya tidak tiba-tiba nekuk gitu. Kalau kita memang tidak memberikan perintah otak kita itu dia tidak bisa nekuk gitu. Kemudian kalau otot jantung juga sama. Maaf saya buka masker ya. Kalau otot jantung itu juga sama karena dia fungsinya itu karena dia itu tidak disadari. Sebenarnya struktur dari serabut Purkinje itu untuk kerja otot jantung itu sendiri dia tidak disadari. Responnya itu harus cepat gitu ya. Nah, makanya itulah fungsi dari bagian serabut Purkinje itu.
Nah, itu yang diamati pada saat praktikum. Jadi kita melihat dari otot polosnya langsung, otot lurik, kemudian dari otot jantung, dan spesialnya nanti di otot jantung kita ada tambahan pengamatan untuk serabut Purkinje. Ini buku yang saya gunakan sebenarnya. Ini juga sudah saya upload di Ivikas. Silahkan nanti bisa di-download ya, yang basic histology. Oh maaf, ini yang dari Jungwera ini yang tidak bisa saya upload. Nah ini yang dari De Fiore, yang Eroschenko ini yang saya upload di Ivikas. Kemudian ada yang sudah mencoba membuka histology guide dari 161 mahasiswa ini. Sudah, Ibu. Ada yang sudah ya. Nah itu hampir mirip seperti kita melakukan pengamatan preparat langsung menggunakan mikroskop. Jadi kita bisa zoom in, kita bisa zoom out gitu. Memang bahasanya bahasa Inggris ya, tetapi saya kira tidak masalah sambil belajar. Nanti kan bisa sambil buka Google Translate gitu ya. Ini yang lain tidak saya tunjukkan ya bukunya. Oke, maaf. Nanti silakan diupload saja di download saja di Ivikas. Saya stop share dulu, saya share screen untuk sebenarnya untuk yang PPT praktikum saya seperti ini, jadi cukup singkat banget gitu ya untuk praktikum. Makanya tadi saya tunjukkan itu untuk yang slide satunya gitu. Ini ya, ini untuk otot polos ya. Maaf, share screen saya tampak di layar masing-masing PPT saya? Oke. Tampak Ibu. Tampak, Ibu. Oke, terima kasih konfirmasinya. Nah ini ya, bentuk dari fusiform tadi ya. Atau ada yang menyebutkan ini yang di bukunya Eroschenko, ini saya ambil gambarnya dari Eroschenko begitu. Dia menyebutnya dengan spindle shape cell. Jadi sel yang memiliki bentuk seperti spindle. Spindle itu kan bagian tengahnya menggelendong gitu, maksudnya seperti ini. Tadi saya sampaikan kan menggelendong, bahasa Inggrisnya sebenarnya bisa disebutkan dengan spindle, bentuk spindle gitu. Nah, ini ujungnya runcing gitu ya. Nanti juga akan ketemu muscle spindle, jangan heran ya. Nanti muscle spindle ada di akhiran syaraf nanti. Nah, ini di buku Eroschenko juga disebutkan bahwa dia inti selnya itu seperti rokok gitu ya. Makanya disebutkan dengan cigar shaped nucleus. Kemudian ini untuk yang otot lurik ya. Ada garis gelap terangnya, intinya di pinggir begitu. Ini untuk yang otot jantung. Kemudian kita melihat bagian dari endokardium, ada suatu bangunan atau struktur yang bentuknya seperti jala, ini disebut dengan serabut Purkinje. Nah, hanya itu saja untuk topik kita hari ini. Sorry, saya stop share. Topik kita hari ini hanya itu untuk otot, jadi hanya ada 3, memang paling gampang daripada materi yang lain ya mungkin ya. Ada otot polos, otot lurik, dan ada otot jantung. Ada pertanyaan? Untuk yang WITA, yang bagian Indonesia Timur, jika memang sudah waktunya untuk Jumatan, untuk mahasiswa, ya silahkan bisa meninggalkan Zoom. Ada pertanyaan? Bertanya. Boleh, silahkan. Siapa ini? Mas Ahmad, boleh silahkan. Sebelumnya mohon maaf kan Bu. Iya, nggak apa-apa, silahkan. Kalau kedutan itu ototnya kenapa Bu ya? Kalau kedutan atau tremor kayak gitu berpengaruh otot apa gimana Bu? Ya, itu baik. Terima kasih Mas Ahmad gitu ya. Itu sebenarnya masuk ke pembahasan ke arah fisiologisnya ya. Itu ke arah fisiologisnya. Kalau mekanisme kedutan, saya memang belum membaca secara pastinya begitu ya. Kalau misalnya tremor itu dia terkait dengan protein yang ada di ototnya gitu kan, ada aktin miosin. Nah itu pasti ada sesuatu hal di situ, cuman pastinya untuk seperti apa itu nanti bisa dilihat di buku patofisiologi. Kalau untuk kedutan itu pasti itu ototnya sedang kontraksi ya,
Dan itu pasti terjadi hanya di bagian otot-otot dari otot rangka ya, otot lurik ya, gitu. Untuk mekanismenya saya masih kurang paham, mohon maaf belum membaca secara keseluruhan, itu ada di materi fisiologi sebenarnya. Jadi mohon maaf Mas Ahmad, saya belum bisa menjawab secara komplit, begitu. Iya Bu, makasih. Ya, terima kasih. Ada yang lain lagi? Atau temannya yang mungkin sudah membaca, boleh saya dibantu untuk menjawab pertanyaan dari Mas Ahmad tadi. Halo? Ada lagi pertanyaan lain? Silahkan. Ibu izin bertanya, Boleh, silahkan. untuk sindrom Tourette sendiri itu Ibu, apakah ada hubungannya dengan otot lurik? Sama ya, sebenarnya saya belum membaca terlalu detail, tetapi kalau dilihat itu kan dia secara tidak sadar ya. Sepertinya itu biasanya kan juga yang bergerak sendiri itu kan bagian-bagian yang dari luar itu tampak gitu ya. Itu mungkin juga bagian dari otot lurik begitu Mbak. Sepertinya ya. Cuman memang harus dilihat di patofisiologinya ya, gitu. Harus dilihat di patofisiologinya, gitu. Dan mohon maaf ya, karena mohon maaf jika saya memang tidak bisa menjawab semua pertanyaan, mungkin banyak sekali yang terkait dengan fisiologi, begitu ya. Karena memang tema kita di histologi dan saya dari biologi begitu. Jadi untuk materi saya biologi saya lebih ke arah fisiologi memang sebenarnya, tetapi karena memang materi saya ke arah sito, jadi saya memang tidak mempersiapkan untuk yang histo ya, mempersiapkan untuk yang fisiologi ya, mohon maaf. Dan kalau terkait sudah sindrom Tourette, kemudian ada tadi terkait dengan tremor, itu kan sebenarnya ada kelainan dari bisa salah satu contohnya misalnya kekurangan vitamin B begitu ya. Itu kan sudah terkait dengan fisiologinya dan terkait dengan patofisiologinya. Patofis, jadi sudah ada kelainan di situ. Jadi patofisiologi kalau tidak salah dulu dapat ya, tapi mungkin tidak sedetail ini ya. Oke, jadi mohon maaf saya tidak bisa menjawab secara detail ya. Tapi mungkin sih kalau yang Tourette juga itu ada kaitannya dengan yang otot lurik tadi. Oke? Baik, Ibu, terima kasih. Ya, baik. Ada yang lain lagi? Saya Yang Ibu izin bertanya, boleh silahkan Mbak Salwa. untuk pengamatan otot jantung, otot lurik, sama otot polos itu pemakainya apa ya, Bu? Maksudnya sampelnya yang digunakan untuk mengamati otot itu. Oh ya, kalau untuk preparat yang kita punya, untuk yang otot lurik, itu nanti kita pakai sampel dari lidah, ya. Tetapi lidahnya bukan dari lidah manusia ya, dari lidah mencet, tikus ataupun marmut begitu. Itu kan sudah dalam bentuk preparat, kemudian kita langsung amati menggunakan mikroskop dengan perbesaran 10 untuk melihat semuanya, gitu. Kemudian baru bisa kita lihat jelas lurik-luriknya itu di 400 kali perbesaran atau di 1000 kali perbesaran. Gitu. Kemudian kalau untuk yang otot polos itu kita sampelnya dari yang kita punya itu kalau tidak salah yang dari usus halus ya, dari duodenum begitu. Sama pengamatannya menggunakan mikroskop, nanti kita pakai perbesaran 10 dulu, kemudian kita pakai perbesaran 10 kali objektif ya maksud saya, kemudian kita pakai 40 kali objektif, dan untuk melihat lebih jelasnya lagi bisa pakai yang 1000. Tapi kalau otot polos kan kita hanya, oh ini bentuknya panjang-panjang, intinya ada di tengah, saya kira sampai perbesaran 40 kali objektif atau 400 kali itu sudah cukup. Kemudian kalau untuk otot jantung, itu kita sampelnya dari jantung. Tapi jantungnya juga bukan jantung manusia ya, tapi dari hewan, gitu, hewan coba. Kemudian pengamatannya sama. Untuk lebih detailnya bisa melihat diskus interkalarisnya ataupun garis gelap terang tadi, itu kita menggunakan perbesaran yang 40 kali objektif, bahkan sampai 100 kali objektifnya.
Begitu Mbak Salwa. Baik, Maksudnya Ibu. itu? Terima kasih ya, Bu. Iya, Bu. Oke. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Yang lain ada? Bu, saya izin bertanya. Boleh, silakan Mbak Galuh. Bu, saya pernah mendengar ada kasus seseorang terkilir dan setelah itu dipijitkan. Tapi kok setelah dipijit itu kok menjadi lumpuh atau nggak bisa jalan ya, Bu? Itu kenapa ya, Bu? Nah, ini sama ya, sebenarnya patofis ya. Untuk pertanyaan-pertanyaan seperti ini memang mohon maaf saya terbatas ya, saya tidak bisa menjawab secara detail begitu karena memang itu bukan topik yang saya dalami begitu. Kalau memang terjadi kelumpuhan kemungkinan itu berarti sudah terkait dengan sarafnya ya. Nah, nanti sebenarnya tulang kita itu kan untuk membuat struktur tangan kita bisa menjadi seperti ini ya, kompak seperti ini. Kemudian kan tulang ini tidak bisa bergerak kalau tidak ada ototnya. Tetapi otot tadi dia juga tidak akan bisa bergerak karena dia kan kerjanya disadari tadi ya, kalau tidak ada syarafnya yang mensyarafi. Nanti di bagian akhiran syaraf itu nanti akan ketemu ada muscle spindle dan ada motor end plate. Nah, kemungkinan bagian yang kenapa kok dia bisa jadi lumpuh, berarti kan di situ pada saat dipijit mungkin ada bagian dari syaraf yang kena gitu. Sepengetahuan saya baru seperti itu Mbak Galuh gitu. Berarti kalau sudah ada kelumpuhan berarti itu sudah ada syarafnya sudah kena gitu. Ya, begitu. Terima kasih, Ibu. Ya, sama-sama. Yang lain masih ada? Silahkan. Waktu kita karena masih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, silakan. Sarah, izin bertanya, apakah otot yang berada di mata itu apakah termasuk otot lurik? Iya, Bu. Karena bisa. Otot yang di mata itu otot lurik ya, karena dia kan walaupun mungkin bisa dibilangnya kayak tidak sadar gitu ya, tetapi sebenarnya itu kita sadari secara otomatis sih itu otot lurik ya, otot lurik. Atau kalau jika saya salah bisa dibantu. Otot lurik nanti bisa dicek juga di bukunya histologi yang dari Jungkoera gitu. Baik Ibu, terima kasih. Ya, ada yang lainnya? Izin bertanya Ibu. Silakan. Tadi seperti yang sudah Ibu katakan bahwa untuk sampel pengamatan kan ada beberapa yang menggunakan hewan coba seperti itu. Apakah otot-otot yang sudah Ibu jelaskan tadi itu terletak pada semua hewan atau ada beberapa hewan yang tidak memiliki otot tersebut, Bu? Oke, baik, terima kasih Mbak Serlita. Kalau untuk yang hewan tingkat tinggi, ya dalam hal ini mamalia, sebenarnya kalau di biologi itu kita mempelajari semua makhluk hidup ya, mulai dari hewan yang tingkat rendah sampai hewan yang tingkat tinggi. Gitu. Hewan tingkat tinggi itu dia yang kelasnya mamalia. Mungkin pernah dengar ya yang dapat pelajaran biologi gitu ya. Itu kelasnya di kelas mamalia. Manusia itu masuk di kelas mamalia. Jadi kalau saya, karena saya lulusan dari biologi begitu, saya tidak hanya mempelajari di manusia saja, tetapi saya mempelajari mulai dari sel hewan tingkat rendah sampai hewan tingkat tinggi. Dan manusia itu termasuk di dalamnya. Manusia dia masuk di mamalia. Biasanya semua otot polos, otot lurik, dan otot jantung ini dimiliki oleh semua hewan tingkat tinggi. Termasuk tikus, semua mamalia itu hampir sama strukturnya begitu. Tapi kalau memang sudah di hewan kelas berbeda, misalnya dalam hal ini
apa namanya, burung aves, kelas aves gitu ya, itu tidak semuanya dimiliki. Atau kita sudah bicara ke kelas ikan atau Pisces gitu ya, itu tidak semuanya juga dimiliki. Ada otot jantung, ada otot apa namanya, otot polos, otot lurik, tidak semuanya mungkin sudah dimiliki gitu. Kalaupun punya biasanya hanya dalam bentuk sederhana. Biasanya semakin tinggi tingkatan kelasnya itu semakin sempurna. Makanya memang kelas mamalia itu berada di tingkat yang tinggi karena memang yang paling komplit. Tidak hanya ototnya saja, termasuk sistem yang lainnya. Sistem hormon, kemudian termasuk sistem pencernaan dan semuanya memang. Nah, karena memang analis itu terbatas hanya membahas tentang manusia gitu ya. Jadi memang ya itu semua yang kita bahas begitu. Sebenarnya kalau kalian belajar biologi itu luas karena kita mempelajari dari hewan yang tingkat rendah gitu. Kalau di sel itu yang mirip kerjanya seperti misalnya di hewan yang bersel satu begitu ya. Kalau kita kan selnya banyak sel, kumpulan dari sel aja kita membentuk jaringan, kumpulan dari jaringan aja membentuk organ, organ membentuk sistem organ, akhirnya terbentuk kita. Atau terbentuk tikus tadi, yang banyak ada, dia punya kaki untuk jalan, dia punya ekor untuk apa menyeimbangkan, dia punya mata, dia punya mulut, sama seperti kita punya struktur semuanya. Untuk hewan yang bersel satu, itu dia tidak punya otot tetapi dia punya sentriol atau dia mungkin punya flagel. Di situ isinya ada protein untuk pergerakan, makanya dia bisa bergerak. Seperti si Mbak siapa tadi ya, maaf. Mbak Fiza ya, Mbak Fiza Junior atau Mbak siapa? Baik, Mbak Bu, terima Eva. kasih. Ya, kalau tertarik silakan bisa baca buku biologi. Gitu. Yang Jumatan silakan. Yang sudah saatnya untuk Jumatan silahkan, saya izinkan. Ada yang lain lagi? Silahkan. Atau cukup? Ada yang lain lagi? Silahkan. Ibu izin bertanya, Boleh Mbak Ika, silahkan. untuk sampel pemeriksaan ototnya sendiri itu apakah disediakan oleh kampus atau mahasiswa harus membawa hewan sendiri terus dibedah gitu, Bu? Ya. Kalau untuk pengamatan itu sudah disiapkan oleh kampus. Sebenarnya sih kalau preparat kita banyak dan waktunya cukup, itu memang saya sih pinginnya kita siapkan preparat gitu ya. Preparat ini seperti sudah pernah bikin SADT, apa namanya, sudah tahu objek kelas ya. Bentuk preparat sudah tahu semuanya? Sudah, Bu. Sudah ya. Oke, baik. Alhamdulillah, berarti apa? Tidak ada pertanyaan yang preparat itu apa ya gitu ya. Tahu ya preparat itu apa ya. Nah, dalam bentuk objek kelas itu sudah ada di situ. Kemudian kalau kita punya banyak, sebenarnya saya pengen mahasiswa mencari sendiri. Karena kan sebenarnya di mata kuliah instrumen, sebenarnya kalau kita offline itu di instrumen itu diajari juga bagaimana cara menggunakan mikroskop gitu. Jadi kalau praktikum offline-nya yang sudah di situ, itu nanti kita siapkan preparatnya, kemudian mahasiswa mencari sendiri. Tetapi karena keterbatasan waktu dan keterbatasan preparat yang kita punya, jadi kalau pengamatan offline itu sudah kita pasangkan di mikroskop, nanti mahasiswa hanya tinggal mengamati. Gitu. Kemudian kalau untuk yang membedah sendiri itu biasanya kita minta untuk praktikum processing jaringannya. Gitu. Kenapa kita ajari seperti itu? Karena nanti kan tetap akan ada tugas akhir yang mungkin dari 160 sekian mahasiswa itu akan dapat materi IHC dan sitohistoteknologi untuk tugas akhirnya. Dan mungkin tertarik untuk membuat preparat, maka memang kita ajari juga bagaimana cara mengisolasi atau mengambil sampel misalnya organ hati dari hewan coba gitu. Tetapi nanti mungkin kalau waktunya terbatas, kita tidak akan mengajari mahasiswa bagaimana mulai dari awal membedah tikus gitu ya, atau kita tidak pakai tikus sih, mungkin yang lebih gampang kita pakai marmut yang lebih besar juga gitu.
Sebenarnya kalau yang praktikum-praktikum sebelumnya, sebelum pandemi, itu di saat processing jaringan itu kita memang meminta mahasiswa untuk mulai dari bedah. Mulai dari bedah, kemudian isolasi, mana sih hatinya, mana sih jantungnya, mana sih bagian ginjalnya, mana testisnya, mana ususnya, gitu ya. Kemudian baru diisolasi, baru dilakukan processing jaringan sampai jadi preparat. Gitu. Begitu Mbak Ika. Oh iya, baik Bu, terima Ya, kasih. punya gambaran ya? Ya, sudah punya. Ya, oke, alhamdulillah. Yang lain masih ada? Oke, sebentar ini saya lihat ada pertanyaan dari chat ya. Dari Mbak Karisma. Kalau otot bicep tricep itu termasuk dalam golongan otot apa ya, Bu? Bicep tricep itu termasuk otot lurik, ya, termasuk otot lurik. Itu karena untuk pergerakan, kan yang ada di bagian tangan. Itu termasuk otot lurik. Gitu. Oke, Mbak Arisma, cukup? Cukup terjawab? Ada yang lain lagi? Silakan, yang pengen bertanya lagi. Ya, sama-sama Mbak Karisma. Ada pertanyaan lagi atau cukup? Kira-kira punya gambaran ya, walaupun mungkin sebenarnya untuk mata kuliah sitohisto ini memang kalau kita hanya melakukan pengamatan sekali mungkin tidak langsung paham sih. Saya pun dulu waktu kuliah saya itu sampai ngulang mata kuliah sitohisto ini. Gitu. Tetapi dengan mengulang itu saya menjadi lebih paham lagi. Karena berarti saya kan belajar 2 kali. Karena dulu kalau pas saya kuliah, kalau kita ngulang itu bareng adik kelas gitu. Kita kuliah, ikut kuliah lagi 1 semester. Tetap ada UTS, tetap ada UAS gitu. Alhamdulillah saya dapat A sebenarnya, tetapi karena di UGM itu peraturannya kalau ngulang itu maksimal nilainya B. Jadi walaupun saya dapat nilai A, tetap yang keluar di KHS itu B. Gitu. Ada pertanyaan lain lagi? Untuk bisa lebih paham sebenarnya kita harus sering mengulang gitu. Oke, dari Mbak Adinda. Kram otot. Oke, kram otot ini juga kaitannya sebenarnya dengan patofisiologi ya. Berarti di situ kaitannya pasti dengan aktin miosinnya di situ. Ada mekanisme aktin miosin, kemudian dari garis gelap terangnya itu, di situ ada mekanisme yang di luar mekanisme yang normal begitu, sehingga akhirnya terjadi kram. Cuma kalau untuk mekanisme secara detailnya, mohon maaf ya sekali lagi ya karena ini terkait dengan patofisiologi, anatomi fisiologi, lebih ke arah fisiologi ya. Saya tidak bisa menjelaskan secara detail gitu. Tapi ini kaitannya pasti dengan aktin miosinnya, protein aktin miosinnya, kemudian bagian dari garis gelap terangnya tadi. Gitu. Begitu Mbak Adinda. Mohon maaf, saya tidak bisa menjawab secara detail. Mudah-mudahan ada gambaran. Ya, sama-sama. Ada yang lain lagi? Atau cukup? Silakan yang masih punya pertanyaan. Waktu kita masih ada 39 menit lagi. Oh ya, ini ada dari Mbak Siti Nailil. Pemotongan longitudinal dan transversal, apa fungsi masing-masing dari pemotongan tersebut? Oke. Sebenarnya fungsi dari pemotongan itu terkait dengan orientasi. Maaf, bukan orientasi. Terkait dengan target kita yang mau dilihat bagian mana sih gitu. Bayangkan seperti ini. Misalnya kita punya jeruk gitu ya, jeruk yang dia atau bolehlah selain jeruk apa ya, tomat bisa juga atau misalnya atau barang yang lain. Ini saya ibaratkan dengan jeruk begitu ya. Jeruk yang bentuknya tidak bulat, tetapi ini jeruk yang bagian atasnya misalnya dia itu
Atau katakanlah pir ya, yang pir yang bentuknya bukan bulat tetapi pir yang hijau. Atau mungkin ini saja, alpukat lah ya, alpukat ya. Alpukat itu kan bentuknya bagian ujungnya agak kecil kemudian menggelendong di bagian tengah gitu ya. Nah, potongan transversal dan potongan longitudinal itu akan memberikan apa sih? Nah, tergantung dari gambaran. Fungsinya adalah memberikan gambaran yang seperti apa yang kita inginkan dari si alpukat tadi, katakanlah seperti itu. Misalnya ini alpukat ya, misalnya ini alpukat. Bayangkan ini bagian ujungnya yang menggelendong begitu. Kemudian ini bagian yang kecil, bagian yang dekat dengan tangkainya begitu. Kalau potongan transversal kita potong seperti ini. Nah, di bagian yang ujung sini, padahal di bagian gelendong sini kan nanti akan ada biji. Target kita pengen melihat bijinya. Kalau kita potong di bagian sini transversal, mungkin kan tidak terlihat bijinya. Tetapi kalau kita potong secara longitudinal, target kita adalah biji dari si alpukat tadi. Nah, kita potong seperti ini di tengah ya. Atau di pinggir pun sebenarnya bisa, tetapi itu nanti terkait dengan orientasi juga. Misalnya kita potong seperti ini, itu kan nanti bijinya bisa terlihat. Gitu. Kemudian mulai bagian dari paring ujung sampai ke bagian tengah itu juga berpengaruh sebenarnya begitu. Nah, sebenarnya lebih ke arah target sih ya. Fungsinya adalah membantu target mana sih yang mau dilihat dari potongan transversal maupun longitudinal. Karena dari masing-masing potongan pasti akan memberikan gambaran yang berbeda. Katakanlah seperti foto tampak depan dan foto tampak belakang atau foto dari samping dan foto dari atas, itu kan akan memberikan gambaran yang berbeda. Tergantung dari mana yang mau kita lihat. Oh, misalnya mau melihat mata, otomatis kan kita tidak bisa melakukan pemotretan dari tampak belakang, harus dilakukan dengan pemotretan dari tampak depan. Begitu sih Mbak. Siapa maaf tadi? Mbak Siti ya, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada gambaran. Jadi terkait dengan target gambaran apa sih yang ingin kita lihat, begitu. Ya, sama-sama. Ada yang lain lagi? Silahkan. Ada pertanyaan lagi? Ya. Bertanya. Boleh, silakan Mbak Red. Sebelumnya Ya. saya off cam. Boleh. Di sana kan Bu ada kayak biaragawan atau ada seorang yang ingin memperbesar otot, seperti ingin melakukan angkat beban. Itu bagaimana Ibu mekanismenya kok bisa ototnya awal mulanya kecil menjadi besar? Baik, ini juga sebenarnya terima kasih Mbak Regi sebelumnya pertanyaannya. Ini juga sebenarnya lebih terkait dengan fisiologi ya, fisiologinya terkait dengan anatomi, tetapi anatomi yang makros, kemudian memang otot kita itu bisa dilatih. Ototnya bisa dilatih. Jadi pastinya itu nanti bagian mana yang akan berkembang? Ya pasti bagian dari aktin miosinnya, aktin miosin itu sebenarnya juga bisa selain dari latihan karena itu protein ya, berarti itu dari sesuatu yang dikonsumsi. Makanya kan memang binaragawan biasanya mengkonsumsi tinggi protein ya. Kemudian ada pil tertentu begitu ya supaya bisa segera terbentuk ototnya begitu. Karena memang itu dari mekanisme kontraksi dan mekanisme relaksasi dari aktin dari garis gelap terang zona H, zona A begitu yang di situ akan disokong oleh si aktin miosinnya tadi Mbak gitu. Mekanisme secara detailnya nanti bisa baca di buku Sherwood deh. Saya punya e-booknya, nanti kalau tertarik bisa saya share di e-Vicus gitu. Tapi mungkin tidak semua bisa ditemukan di situ ya. Gitu. Sebatas yang saya tahu, otot itu memang bisa dilatih, begitu. Kemudian bagian mana sih yang biasanya itu nanti berperan
Berarti bagian yang garis gelap terangnya tadi, nanti kaitannya dengan aktin miosinnya. Aktin miosin ini yang membuat si otot itu menjadi kontraksi ataupun relaksasi. Itu. Begitu Mbak Regi jawaban saya. Mudah-mudahan ada gambaran. Baik Ibu, terima kasih. Ya. Ada yang lain lagi? Silakan. Masih ada, silakan yang ingin didiskusikan atau ditanyakan, silakan. Atau kalau dari teman-teman semuanya ini punya sudah membaca materi tertentu dari pertanyaan teman-teman tadi, teman-teman yang lain tadi, silakan boleh bantu saya untuk menjawab juga. Siapa tahu yang saya baca belum terupdate atau kurang tepat begitu ya, boleh. Karena apa yang saya sampaikan belum tentu benar ya. Masih mungkin dari mahasiswa bisa memberikan materi. Oke, baik, silakan Mbak Fajri. Mbak Mutia. Mbak Mutia, oke, Mbak Mutia, boleh silakan. Tadi kan di PPT Ibu yang sebenarnya buat D4 itu yang isinya cuma gambar, itu kan di otot dengan otot polos itu ada kolagen, fibrinogen, itu fungsinya buat apa ya Bu dalam otot polos? Oke. Kolagen itu dia merupakan bagian dari jaringan ikat. Jadi dia fungsinya untuk mengikat di situ. Fibrinogen mungkin mengarah ke dia bentuknya kolagen yang masih dalam bentuk serat-serat fibrin yang lebih halus begitu. Itu sebenarnya itu. Nanti bisa dibahas lebih lanjut ini di jaringan ikat ya. Cuma untuk pekan depan saya sudah yang jaringan ikat nanti Bu Gela ya yang menjelaskan ya. Gitu. Jaringan kolagen itu merupakan bagian dari jaringan ikat. Gitu. Jaringan ikat kolagen. Contohnya adalah seperti kita bisa nemu kolagen juga di kulit kita. Kulit kita ini kan dia masih kenyal ya, bandingkan kalau yang masih punya nenek, kakek, saya sudah tidak punya. Yang masih punya kakek, nenek, itu kan kulitnya sudah mengkerut ya, atau sudah menggelambir ya, keriput gitu ya, sudah keriput. Itu karena kolagennya sudah sedikit gitu. Sudah sedikit. Jadi struktur kolagen itu yang mengikat jaringan yang lainnya. Makanya dia masuk ke dalam jaringan ikat. Kalau di dalam kulit itu yang membuat kulit kita menjadi kencang ini. Itu jaringan kolagen. Kemudian kalau sebenarnya selain ada kolagen, di situ ada jaringan ikat elastis. Jaringan ikat elastis yang membuat kalau kulit kita dicubit, mohon maaf, yang membuat jaringan kulit kita kalau dicubit itu dia bisa kembali ke bentuk semula. Itu karena ada jaringan ikat elastis. Kalau kolagen itu yang membuat kulit kita itu stretch atau merentang atau tidak keriput tadi. Makanya kan di produk-produk kecantikan di situ ada kolagen ya, ada kolagennya gitu. Ya karena memang fungsi kolagen itu untuk membuat kulit kita kencang. Makanya biasanya kalau yang produk anti aging mungkin ya, seperti saya ini sudah pakai produk yang anti aging karena usia saya sudah 30 lebih gitu. Ada kolagennya gitu. Karena seiring bertambahnya usia, kolagen itu akan semakin sedikit, maka kulit kita akan menjadi keriput. Gitu. Makanya di produk-produk kecantikan ditambah dengan kolagen. Gitu. Cuma sebenarnya kebanyakan kolagen juga tidak bagus, gitu, karena kalau di suatu bagian tubuh kita kok kebanyakan kolagen, bisa jadi itu kolagen yang tidak normal itu malah mengarah ke arah neoplasma, gitu ya, ke arah bisa tumor ataupun bisa ke kanker kalau yang lebih berbahaya gitu. Begitu sih Mbak Muti ya. Mudah-mudahan terjawab. Baik, Ibu, terima kasih. Ya. Ada yang lain lagi, silahkan. Silahkan yang sholat Jumat, yang sudah persiapan mau sholat Jumat, silahkan. Ada pertanyaan lagi, silahkan. Atau kita cukupkan? Masih ada 29 menit lagi sebenarnya. Kalau memang ingin diskusi lagi silahkan. Karena memang sebenarnya waktu ini untuk praktikum ya, karena kita pengamatan langsung dan seperti yang saya ceritakan sebenarnya mahasiswa itu kami minta untuk menggambar begitu ya. Tetapi memang menggambarnya tidak harus di lab gitu.
Jadi waktunya memang agak panjang dan ini sebenarnya mengcover waktu pada saat pembuatan prepara jaringan karena pembuatan prepara jaringan itu tidak sebentar. Kita butuh waktu setidaknya 3 hari. Tapi kan tidak mungkin kita 3 hari tidur di lab begitu ya. Nah makanya memang biasanya kita bawa pulang ke kos begitu. Kalau untuk mahasiswa bisa dibawa pulang ke kos gitu. Atau yang punya rumah, yang rumahnya di Semarang ya bisa dibawa pulang ke Semarang gitu. Tapi kolektif sih. Ada pertanyaan lagi, silahkan. Atau cukup untuk kita istirahat persiapan nanti jam 1 ketemu lagi dengan saya? Mungkin cukup, Ibu. Oke, baik. Ya, terima kasih. Baik. Kita nanti ketemu jam 1 ya. Untuk bahasan sitohistoteknologi untuk bagian otot. Itu yang saya sampaikan. Dan mohon maaf jika banyak kekurangan. Tadi ada beberapa pertanyaan yang tidak bisa saya jawab secara komplit ya. Memang saya hanya bukan membatasi sih. Tapi untuk persiapan perkuliahan biasanya saya hanya menyiapkan untuk materi yang histologi. Mudah-mudahan ke depan saya bisa memberikan informasi yang lebih banyak lagi. Kemudian untuk pesan saya untuk yang praktikum kimia klinik nanti, saya harap mahasiswa sudah mendownload ya untuk materi yang sudah saya upload di e-Vikas dan sebaiknya sudah di-print karena nanti akan saya jelaskan. Itu memang tugasnya nanti adalah menulis di form itu. Nah, itulah kenapa saya minta untuk di-print begitu. Karena nanti sampai praktikum terakhir itu form itu akan tetap digunakan gitu. Tapi jangan khawatir, ini belum saya minta untuk isi, nanti kita isi bareng-bareng. Gitu. Jadi silakan dipersiapkan, yang belum ngeprint silakan bisa di-print, yang belum download silakan di-download kemudian di-print. Atau kalau misalnya mau ditulis langsung di laptop sebenarnya tidak masalah gitu. Yang penting pokoknya mahasiswa sudah mendownload. Gitu ya. Kita tutup saja untuk pertemuan hari ini. Sekali lagi mohon maaf jika banyak kekurangan. Terima kasih yang sudah bergabung. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama, terima kasih. Sama, saya selalu juga untuk